Pagi saudara-saudara, apa kabar? Sehat semua ya? Oke, mari kita mulai kelas kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami dapat bersama-sama kembali belajar salah satu kitab dalam perjanjian lama, kitab Kejadian, dan tolonglah kami di dalam kami mendalami, menganalisis beberapa perikop, beberapa ayat yang ada di dalam kitab Kejadian ini, sehingga kami mendapati sesuatu yang mendalam dan bermanfaat bagi pelayanan pengetahuan kami dan merubah sikap serta memberikan keterampilan kepada kami, baik di dalam pelayanan kami maupun di dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami serahkan kelas kami ke dalam tangan pertolongan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kemarin kita berbicara mengenai salah satu kata yang menunjukkan pembedaan antara ciptaan manusia dengan ciptaan lainnya. Di dalam ayat yang ke-26, istilah itu terwakili di dalam kata Shelem dan Demuth, ya, gambar dan rupa, ya. Lalu di sini menggunakan nu. Nah, kita, ya. Itu yang pertama. Jadi keistimewaan ciptaan manusia dibandingkan dengan ciptaan lain adalah Shelem dan Demuth. Kemarin kita sudah mempelajari keserupaan dan kesegambaran itu dalam hal apa? Masih ingat? Apa yang sama? Kita dengan Allah itu apanya yang sama di dalam dunia mula-mula, dalam penciptaan mula-mula? Apa yang sama? Apakah wajahnya? Apakah tinggi badannya? Apakah fisiknya yang sama atau bagaimana? Masih ingat? Ya. Itu Napas. Yang kedua, kita juga memiliki kuasa untuk ciptaan yang Ada lagi yang lain? Kesegambaran dan keserupaan itu dalam hal apa? Ini penting sekali. Tidak mengenal dosa, oke? Sempurna. Coba lihat di kitab saudara, ada penjelasan di sana. Keserupaan dan kesegambaran itu atau kemiripan itu dalam hal apa? Shelem dan Demuth tentu kita harus mempertimbangkan penggunaan di dalam ayat-ayat yang lain, ya. Kalau penulis menggunakan istilah, maka salah satu pertimbangan adalah konteks dan juga pertimbangan-pertimbangan referensi dari ayat-ayat yang lain, sehingga kita bisa mendalami maksud dan tujuan penulisan. Kenapa penulis menggunakan kata Shelem dan Demuth di situ? Ada yang bisa memberi informasi keserupaan dalam hal apa? Oke. Ya, pengetahuan atau pikiran, lalu kehendak, dan apa tadi? Perasaan. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Atau pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Itu yang Shelem dan Demuth. Sama, serupa, ya, mirip, bukan sama, ya, mirip, ya, karena rupa dan gambar itu berarti mirip. Tetapi sekali lagi kita harus ingat, itu adalah kondisi manusia sebelum jatuh di dalam dosa.
Bayangkan saudara-saudara, kondisi orang sebelum jatuh di dalam dosa itu secara pengetahuan, pikiran dan perasaannya mirip dengan Allah. Luar biasa. Tentu kalau kita berbicara pikiran Allah, pengetahuan Allah, dia mengetahui hal yang baik. Apakah dia mengetahui hal yang jahat? Tentu juga tahu, ya kan? Maka mereka memiliki yang namanya free will, kehendak bebas. Sebelum jatuh dalam dosa itu punya, karena pengetahuannya sama dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Allah. Bukan masalah bagaimana cara menggunakan aplikasi yang baru, pengetahuannya berarti mereka tahu gimana caranya pakai internet atau apa. Oh ya, tidak seperti itu ya. Tetapi yang jelas pengetahuan yang dimaksud segambar dan serupa dengan Allah adalah mereka tahu tentu mana hal yang baik, mana hal yang jahat. Ini yang disebut sebagai segambar dan serupa. Mereka punya free will, kehendak bebas untuk bisa tentu nanti memilih mana yang baik, mana yang jahat di dalam dunia pradosa, sebelum kejatuhan mereka di dalam dosa. Nah, perasaannya, kehendaknya juga baik. Kehendak yang mana yang disebut kehendak Allah yang baik itu? Pikiran mana? Allah itu punya pemikiran yang seperti apa? Kalau kita perhatikan dari awal, narasi penciptaan selalu diakhiri dengan apa? Kalimat Allah melihat semua itu baik. Itulah rancangan pemikiran dan kehendak Allah. Menghendaki semuanya baik. Baik untuk apa? Masih ingat kebaikan yang dimaksud di dalam itu adalah baik untuk tujuan apa? Ya? Untuk kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia apa? Kebutuhannya apa? Tentu tujuan Allah menciptakan semua hal yang dianggap baik itu adalah untuk tempat di mana Allah dan manusia nanti itu bisa bersekutu. Itulah kebaikannya, itulah pikiran kehendaknya. Allah itu ingin membuat tempat yang istimewa yang bisa dijadikan sebagai tempat persekutuan antara ciptaan dengan Sang Pencipta. Nah ini pikiran dan perasaan. Tapi sekali lagi ini kondisi sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Seharusnya ada tanggapan. Tidak ada? Oke, biasanya mahasiswa akan bertanya seperti itu. Seperti ini. Pak, kalau Allah menciptakan manusia dengan memiliki pengetahuan yang baik dan yang jahat, berarti ketika manusia itu jatuh dalam dosa karena dia memilih untuk tidak taat kepada Allah, karena dia tahu mana yang baik dan yang jahat tadi, berarti apakah itu menunjukkan bahwa Allah menyebabkan manusia jatuh dalam dosa? Biasanya di luar sana ada yang bertanya seperti itu, tapi di sini tidak ada ya. Mungkin sudah tahu jawabannya. Ada yang sudah tahu jawabannya? Apakah kemudian Allah bisa dipersalahkan karena tadi menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, sehingga karena mereka itu tidak diciptakan seperti robot yang diprogram, oh kamu maju ke sana, belok sini, nggak bisa mengambil keputusan sendiri,
sehingga Allah dipersalahkan. Bagaimana tanggapan saudara? Tidak, Pak. Oh tidak, oke. Gimana Pak Yono? Karena waktu Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden itu, Allah juga sudah memberikan kepada mereka bahwa semuanya boleh mereka makan, tetapi ada satu pohon yang baik dan tidak, itu jangan mereka makan. Mereka bisa dapat makan karena mereka memiliki kehendak yang bebas. Ya, mereka bisa makan karena memiliki kehendak bebas. Itu yang tadi saya bilang. Kehendak bebas itu yang berikan siapa? Yang memberi kehendak bebas itu siapa? Yang menciptakan manusia memiliki kehendak bebas itu siapa? Allah. Kalau dengan kehendak bebasnya maka kemudian dia bisa memilih untuk tidak mentaati Allah, lalu jatuh dalam dosa. Apakah kemudian Allah bisa dipersalahkan menjadi penyebab kejatuhan manusia dalam dosa? Tadi dikatakan Pak Yono, tidak Pak, karena Allah juga memberikan hukumnya, ya kan? Wanti-wanti, peringatan. Kamu jangan makan ini ya, kira-kira begitu ya. Tidak hanya menciptakan kehendak bebasnya saja, tapi juga memberikan hukumnya. Oke, bagus. Ada yang lain? Ada juga yang berpikir Allah dipersalahkan karena memberikan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat sehingga manusia bisa tergoda. Lalu ambil pohon buah itu lalu makan. Coba kalau tidak ditaruh pohon itu. Ya ditaruh tidak apa-apa, tapi nggak punya kehendak bebas. Kira-kira bisa nggak manusia itu ambil pohon buah itu? Misalnya manusia hanya diberikan pengetahuan yang baik saja, atau seperti robot yang hanya diprogram untuk bisa melakukan istilahnya pemadaman kebakaran. Nah, ada sekarang yang robot yang bisa nyemprotkan air memadamkan kebakaran. Cara kerjanya gimana? Pokoknya asal ada panas akan disemprot, entah itu kebakaran, entah itu nyalakan lilin di kapel, entah itu asap rokok, entah itu apa, dia akan semprot itu. Asal ada api disemprotnya. Itu robot yang tidak bisa memilih atau memilah untuk tindakan selanjutnya. Seandainya ada pohon pun kalau diciptakan seperti robot tentu tidak akan milih yang baik ya. Nah pertanyaannya, apakah Tuhan patut dipersalahkan? Tidak. Oke, gimana tanggapan Gusti? Ini misalnya Bapak memberikan saya baju. Sebuah apa? Baju, oke. Nah, kemudian baju Bapak berikan dengan sangat baik, tapi baju ini bisa rusak juga. Nah, itu tergantung saya. Kalau misalnya saya menjaga baju ini, dia pastinya tidak akan rusak. Tapi kalau misalnya saya tidak menjaganya, dia akan rusak. Nah, itu kita tidak bisa salahkan yang berikan, tapi kita sendiri kita. Jadi dalam hal memberikan free will itu, kita tidak bisa salahkan Allah itu berikan. Itu yang gunakan adalah manusia. Jadi ketika manusia itu gunakan untuk kesalahan, itu dia yang salah, bukan Allah. Analogi yang bagus ya. Ini HP ini. Saya kasih anak saya HP. Ya, kemarin minta, Pak, HP-nya sudah nggak bisa dipakai untuk sekolah. Lah kenapa? Karena tugas sekolah cukup berat. Jadi dia minta HP baru. Ya sudah saya jual. Sudah laku. Oke. Jadi minta maaf ya, oke. Sudah laku. Nah, HP ini saya berikan, tentu saya tidak bermaksud supaya anak saya itu menggunakan untuk hal-hal yang negatif. Betul ya? Ketika saya belikan HP dengan harga yang seharusnya bisa saya pakai untuk biaya yang lain, tetapi akhirnya saya berikan untuk memelihara HP untuk anak saya.
Tetapi ketika HP itu digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal, saya memberikan HP, bukan berarti kemudian saya yang harus dipersalahkan karena memberikan HP. Artinya apa? Pemberi itu bukan penyebab. Paham ya? Pemberi itu bukan penyebab terjadinya sesuatu. Itu mungkin istilah saya yang kurang sempurna ya. Dalam hal ini pemberi itu bukan penyebab. Tadi kasih ilustrasi baju ya. Mungkin Matius ketika mau potong bambu, saya kasih alat yang namanya gergaji ya. Kalau tujuannya motong bambu lalu dipakai untuk motong bambu, maka gergaji itu akan berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Tapi kalau kemudian itu dipotong untuk potong tempat tidur supaya tidak naik turun, ya udah dipotong saja supaya jadi tempat tidur single. Jangan ya. Daripada saya naik turun, kalau 2 pagi turun juga seperti orang yang kaget ya. Saya dulu ngalami ketika masih semester 1, 2 itu kakak senior memberikan kehormatan buat adik senior juniornya untuk tidur di atas supaya lebih dekat dengan Tuhan gitu. Saya tersanjung sekali, terima kasih kakak. Wah, luar biasa ini. Masuk saya di atasnya, ya kan? Rupa-rupanya ketika bangun pagi, 2 pagi, wah, genjreng dengar 2 pagi. Saya harus turun. Seperti orang kaget ya. Ngalamin kayak gitu ya? Ngalamin juga ya. Saya ngalamin juga. Wah, ternyata bukan sebuah kehormatan, tapi ini sebuah ya. Dan ada yang nekat pinjam gergaji dan potong itu. Ada betul, potong lalu ditaruh di sebelah. Masuk kok sudah jadi tempat tidur single. Tidak atas bawah tapi samping kanan kiri. Waduh, ini nekat ini. Tapi jangan dilakukan ya. Itu penyalahgunaan. Nah, inilah yang terjadi saudara-saudara. Ketika Tuhan berikan manusia itu gambar dan rupanya di dalam diri manusia, bukan berarti Allah menjadi penyebab sekali lagi kejatuhan manusia dalam dosa karena mereka tidak taat. Nanti kita akan lihat apa yang menyebabkan mereka berdosa. Tapi jelas maksud Allah memberikan keserupaan dan kesegambaran itu karena mereka itu istimewa, menunjukkan keistimewaan, dan keistimewaan itu tujuannya apa? Bukan supaya mereka jatuh dalam dosa, sekali lagi. Tujuannya adalah supaya mereka nantinya dapat menikmati persekutuan dengan Allah Bapa. Itu tadi. Kenikmatan persekutuan dengan Allah Bapa itu terjadi ketika orang tahu pikiran Allah, ketika orang tahu perasaan Allah, dan ketika orang tahu pengetahuan yang baik dan yang jahat tadi, pengetahuan yang dimiliki. Tanpa itu semua tentu persekutuan yang terjadi bukanlah persekutuan, tapi seperti orang yang sedang menjalani program robot tadi, ya kan? Mungkin ya persekutuannya seperti pasukan baris berbaris ya. Belok kanan, gerak, belok kanan. Belok kiri, gerak, belok kiri. Hormat, gerak, hormat. Seperti itu, rapi, tersusun, rapi. Tapi bukan itu persekutuan yang diinginkan Tuhan. Persekutuan yang timbul dari pemikiran yang sama dengan pikiran Allah.
perasaan yang sama dengan perasaan Allah, kehendak yang sama dengan kehendak Allah. Nah, itu tentu berbeda dengan persekutuan yang terjadi sekarang. Ya, kehendak Allah yang sempurna tadi ingin Allah bersekutu dengan manusia, dan sekarang kita pun bersekutu dengan Allah, betul ya? Apa yang membedakan persekutuan kita yang sekarang dengan persekutuan kita? Persekutuan manusia dengan Allah sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Kira-kira seperti apa? Kalau tadi persekutuan yang ingin dibangun Allah adalah persekutuan yang dilakukan oleh ciptaan yang memiliki kehendak, perasaan, dan pengetahuan, pikiran yang sama dengan Allah. Bagaimana dengan sekarang? Apakah kita masih tahu kehendak Allah? Apa kita masih seperasaan dengan Allah? Apa kita masih sepengetahuan dengan Allah? Kalau itu dilakukan oleh manusia berdosa, Roma 3:23, ingat ya, kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia berdosa itu kehilangan kemuliaan Allah. Ini selaras, alusi, ya bisa dikatakan pengembangan ide gagasan. Paulus tadi jelas yang dimaksud kemuliaan Allah adalah apa yang direncanakan Allah tadi, keserupaan, kesegambaran dengan Allah tadi hilang. Lalu bagaimana kita masih bisa bersekutu dengan Allah? Apakah kita terlalu pede? Yang tadi sudah tidak segambar, yang tadi sudah tidak sekehendak, yang tadi sudah tidak sepengetahuan. Kok kita masih pede-pedenya, percaya diri bersekutu dengan Allah? Apa yang membuat kita percaya diri? Kita tuh sudah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang membuat kita percaya diri untuk bersekutu dengan Allah? Franky, apa yang membuat kamu percaya diri ketika bersekutu dengan Allah? Baik di dalam doamu secara pribadi, baik di dalam kehidupanmu secara pribadi, baik dalam ibadahmu bersama-sama dengan orang percaya lain. Ingat ya, persekutuan itu dengan Tuhan itu bukan sekedar 1 jam di gereja. Saya seringkali bilang itu, persekutuan orang percaya dengan Allah itu bukan sekedar acara seremoni 1 jam di gereja, bukan. Tetapi seluruh kehidupan kita itu adalah persekutuan dengan Allah. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kamu percaya diri kamu bisa bersekutu dengan Allah sementara kita sudah kehilangan kemuliaan Allah? Iman. Iman apa itu? Semua orang beriman, mengaku saya beriman. Iman kepada siapa, atau iman yang bagaimana yang membuat kamu percaya diri? Iman kepada Yesus Kristus. Mengapa kamu mengimani Yesus Kristus? Apa yang Dia lakukan? Apa yang Dia lakukan? Apakah karena Dia mengubah air menjadi anggur? Apakah karena Dia menyembuhkan orang yang sakit? Apakah karena Dia memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti? Jadi berarti kamu percaya diri sebagai orang berdosa untuk tetap bersekutu dengan Allah sekalipun sudah kehilangan Selem dan Demus. Jadi ya, karena iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dan menebus dosa kita. Lalu Dialah yang menjadikan kita
layak ya. Dia yang menutupi kita untuk berdiri di hadapan Allah sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah. Tanpa Yesus, maka kita dilihat sebagai orang yang tidak ada gambar dan rupa. Oh, ini tidak bisa bersekutu dengan Allah. Semua setuju dengan Frankie? Semua setuju ya? Oke. Nah, kemarin juga kita berbicara mengenai baiklah kita. Ini yang saya minta saudara menjadi bahan pembelajaran ya selama 1 minggu, beberapa hari ini. Nah, saya yakin saudara sudah mendapatkan beberapa pandangan penulis. Bisakah saudara sampaikan kata baiklah kita itu mengacu kepada siapa? Beberapa pandangan sudah ada di diktat, tapi mungkin saudara menemukan pandangan lain yang lebih jelas terkait dengan hal ini. Siapa itu dan apa pandangannya, lalu saudara setuju atau tidak? Siapa yang akan menyampaikan? Silahkan. Yuvan? Atau siapa? Silahkan. Mungkin lebih cepat ya, tidak menunggu terlalu lama supaya kita bisa maju ke ayat berikutnya. Baiklah kita itu siapa? Apakah Allah dengan malaikat? Apakah Allah dengan ciptaan sebelumnya? Hewan-hewan tadi ya, ada hewan udara, hewan air, binatang buas, binatang peliharaan. Atau apakah Allah Tritunggal? Sudah mendapatkan informasi ini dari penulis lain? Saya bertanya kepada saudara, apakah saudara sudah membaca beberapa tafsiran? Belum. Siapa yang sudah? Oke, Pak Oki. Pak Oki menemukan apa? Baca dalam tafsirannya Jiski, dia mengatakan bahwa manusia diciptakan apakah kamu tidak mencatat sehingga lupa? Oke. Ada yang mencatat kutipan? Nah, zaman sekarang itu orang seringkali memforward message ya. Apa tujuannya forward message? Melanjutkan pesan, melanjutkan WA, forward WA ya. Tujuannya apa? Supaya tidak mengurangi, menambahi perkataan orang kan? Itu satu. Kedua, malas mencatat lagi, ya kan? Nah, sama kalau kita mengutip, kita perlu mencatat supaya kita itu tidak menambahi atau mengurangi pendapat itu. Apalagi pendapatnya cukup uraian panjang. Jadi karena belum ada yang mendapatkan sesuatu, saya akan pending ya. Lalu silakan saudara kembali mencari sumber data itu. Nanti akan saya tanya lagi, siapakah yang dimaksud kita di sana. Kalau 2 kali tidak ada, ya nanti saya tanyakan di ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Dan ada kutipan siapa pendapatnya. Oke? Sepakat ya? Oke. Berarti kita akan lanjut di ayat yang ke-29 dan 30. Saya akan menyelesaikan narasi penjelasan analisis kita tentang penciptaan hari ke-6. Kita kemarin sudah berbicara di mendalami ayat 29, di mana di sana Allah berfirman,
Lihatlah, aku telah memberikan kepada kalian apa ini? Lakem et kol esyep. Let et kol esyep apa? Tumbuhan yang berbiji. Lalu di mana itu? Di atas permukaan semua bumi. Jadi tidak hanya di satu tempat ya. Tumbuhan yang berbiji di atas permukaan semua bumi. Asyer al panei kol haaretz. Jadi tidak satu wilayah saja yang tumbuh atau satu tumbuhan saja yang tumbuh, tidak. Tapi di semua wilayah. Pak, sekarang ada padang gurun. Ingat sekali lagi, kita tidak bisa kondisikan geografis dunia sekarang ini dengan dunia mula-mula. Ya. Itu salah satu perbedaan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat itu, maka kita tahu bahwa zorea, zera atau tumbuhan yang berbiji itu diberikan di semua permukaan bumi, di atas permukaan semua tanah. Perhatikan, eretz bisa dikatakan tanah di situ ya. Eretz tadi bisa daratan yang disebutkan berkumpul tadi karena ada air lalu ada daratan, eretz. Jadi bayangkan itu bahwa Allah memberikan tumbuhan berbiji di seluruh tempat di daratan. Lalu kemudian dan setiap pohon yang di dalamnya pohon buah yang berbiji juga sama ini. Tentu ini bisa disebut sebagai elipsis sekalipun tidak ada istilah di atas semua bumi, tapi gagasan di atas itu sudah ada. Al penekol haaretz ini tentu tidak hanya terkait dengan buah yang berbiji saja, tetapi juga setiap pohon yang di dalamnya buah pohon yang berbiji. Kenapa kata berbiji diulang dua kali? Kemarin kita juga sudah memahami, mendalami itu. Apa yang ingin ditekankan penulis di sini? Yang ingin ditekankan penulis apaan? Dengan kata berbiji, zorea, zar, zorea, zar, berbiji. Ya, jadi ya. Karena yang tersebut tidak punya Zera, ya, kelestarian. Ya. Zara ini sebenarnya bentuknya partisip yang menabur atau yang ya istilahnya bersemai, yang akhirnya bisa bersemai. Begitu ya. Yang akhirnya bisa berkembang biak. Nah, ini kelestarian. Tentu Allah menjaga kelestarian. Kalau Allah punya pikiran atau perasaan atau kehendak untuk melestarikan alam semesta ini, lalu kemudian sekarang kita melihat fakta bahwa alam rusak kelestariannya karena ulah manusia, itu membuktikan bahwa manusia itu sudah tidak sepikiran dengan itu dia. Jadi bukti kita tidak lagi segambar dan serupa dengan Allah. Tidak usah lihat muka saudara di cermin, karena bukan itu segambar dan serupa dengan Allah. Dengan saudara melihat kelestarian alam rusak oleh ulah manusia, itu sudah membuktikan ketidakserupaan, ketidaksegambaran Allah dengan manusia, manusia dengan Allah. Apalagi yang bisa saudara tunjukkan bukti ketidakserupaan dengan Allah itu? Ini contoh hal sepele ya. Ketika kita melihat Allah menciptakan dari awal tumbuhan yang berbiji, buah yang berbiji, tentu tujuannya adalah kelestarian. Ya, bukan hanya sekedar untuk makanan saja, tetapi kelestarian. Tapi dengan kita melihat
Kerusakan alam oleh ulah manusia itulah bukti bahwa manusia tidak lagi seperasaan, sepikiran, dan sekehendak dengan Allah. Menarik ya, bagaimana penulis itu menjelaskan perasaan pikiran Allah melalui narasi-narasi penciptaan. Oh, ini toh pikiran Allah. Oh, ini toh perasaan Allah. Ini toh kehendak Allah, atau yang kita sering sebut sebagai hukum Allah, kehendak Allah. Ini loh yang Allah kehendaki. Injilnya apa? Dengan kelestarian itu tentu Allah ingin memberikan kesempatan kepada manusia untuk menikmati kehidupan di tempat dia berada. Tapi Pak, manusia mati juga. Ingat, mati yang dialami oleh manusia adalah akibat dari Pak, apakah sebelum kejatuhan manusia itu manusia tidak mati? Saudara, bagaimana? Apakah Adam itu seandainya dia tidak jatuh dalam dosa, dia tidak mati? Upah dosa adalah maut. Berarti maut adalah maut itu adalah upah dosa ya. Kalau seandainya Adam tidak mati, berarti dia bisa mendapatkan upah maut atau tidak? Saya tadi bilang apa? Kalau Adam tidak berdosa, Adam tidak jatuh dalam dosa, mungkinkah dia mati? Secara jasmani maupun secara rohani, mungkinkah dia mati? Dia akan mati. Apa kira-kira yang menyebabkan itu? Allah tidak memberikan kehidupan kekal. Apakah ada dasarnya? Manusia itu harus utuh. Mereka keluar dari namanya itu, mereka jangan makan buah kehidupan. Mereka jangan hidup. Waktu itu mencari Iya, saya setuju itu. Tapi itu setelah kerja. Tapi dari situ mungkin itu sebelum kerja Tuhan itu masih ada. Berarti Allah yang meminta bahwa mereka akan hidup selama-lamanya. Gimana yang lain? Secara jasmani mereka tetap akan mati, Pak. Ya, itu mungkin nanti akan terjawab ketika kita sudah masuk ke yang tadi ya, ayat pasal 3 ayat berapa itu? 20 gitu. Supaya mereka jangan hidup selama-lamanya. Itu sebenarnya sudah menjawab. Seandainya mereka tidak mati, berarti sebenarnya mereka hidup selama-lamanya. Seandainya mereka tidak berdosa. Karena ada apa? Pohon kehidupan yang membuat mereka hidup selamanya bersama dengan Allah. Nah, kondisi itulah yang nanti akan kita dapatkan, hidup kekal itu. Pohon kehidupan itulah yang nanti akan kita makan ketika nanti kita pulang kembali ke rumah Bapa. Karena dalam kitab Wahyu, pohon kehidupan itu ada di sana. Disediakan bagi orang-orang yang kembali ke rumah Bapa. Nah, nanti akan kita dalami. Tapi yang jelas, seandainya ya, kita berandai-andai ya. Berandai-andai. Karena berandai-andai ya, saya bisa bilang mungkin, tapi ya jelas kemungkinan besar tidak mati, baik secara jasmani maupun rohani. Kenapa?
Karena tujuan Allah menempatkan di situ bukan supaya mereka mati, tapi supaya mereka berkembang biak, bertambah banyak. Bukan supaya jumlahnya kemudian tidak terkontrol, tapi pesannya kemarin apa? Pertambahan kuantitas itu diperlukan atau ditujukan untuk persekutuan dengan, bayangkan ya. Tapi nanti kita akan dalami sampai sana. Ya, presuposisi awal, ada pohon kehidupan. Apa gunanya pohon kehidupan? Supaya mereka hidup selamanya, kan? Nah, kemudian ketika mereka jatuh dalam dosa, nanti kita bisa lihat apa yang sudah kita sekilas baca ya. Ada pesan lagi, dijaga dengan apa? Kerup ya, supaya mereka tidak makan lagi pohon kehidupan, agar mereka tidak hidup selama. Artinya pohon kehidupan itu kalau dimakan apa? Membuat mereka hidup selamanya. Bayangkan kalau sudah berdosa dan hidup selamanya, bahaya ya. Nah itu dia. Itu dia. Tapi juga bisa, kalau mereka nggak makan pohon kehidupan, berarti mereka juga bisa mati. Ya bisa juga, bisa juga. Jadi nanti ada berapa pohon yang bisa. Tapi sekali lagi, upah mati itu adalah upah dosa. Apakah upah dosa adalah kematian, atau kematian itu adalah sebagai upah dosa? Apakah itu berarti tidak ada kematian kalau tidak ada dosa? Itu menjadi pemikiran, saudara. Ya, oke. Ayat 30 kita akan baca. Ulekol hayatah arets, ulekol of hasamayim, ulekol apa itu? Romes al haaret aserbo nefes haya et kol yer esek le akala yehi. Ini menarik, ini kesimpulan. Kesimpulan mengenai apa? Dan untuk setiap makhluk di bumi, perhatikan, ulekol hayat haaret, untuk setiap makhluk di bumi. Siapa itu? Dijelaskan. Ulekol hayat itu berarti semua yang hidup ya, semua yang makhluk yang di bumi. Untuk setiap makhluk terbang, ini dispesifikasi. Yang di langit, ulekol of asamayim tadi. Dan untuk segala sesuatu yang merayap, romes al-haret, merayap di bumi, dan yang ada di dalamnya ya, asyirbo nefes. Sekali lagi, semua makhluk. Apa itu? Hayah nefes saya ya, semua makhluk itu tadi. Setiap tumbuhan hijau untuk dimakan. Ini et kol yer esen. Nah, ini sulit dipahami kalau kita tidak memahaminya sebagai suatu elipsis. Ada gagasan yang sebenarnya sudah bisa dipahami dalam konteks. Apa gagasannya? Gagasannya ini diberi tanda kurung. Aku memberikan. Di mana kita bisa lihat kata aku memberikan? Di sini. Di ayat yang ke-29. Vayomer elom olehim hinne natani lakem. Aku memberikan kepada kalian. Apa yang diberikan? Semua ini. Semua tumbuhan-tumbuhan yang berbiji. Lalu di sini ditulis lagi, dan untuk semua makhluk terbang di bumi, untuk semua yang merayap di bumi, yang ada di dalamnya. Nah ini, ide gagasannya elipsis, tidak perlu ditulis ulang. Ya, aku memberikan. Ini tadi, semua, setiap kol zereh esep, semua tumbuhan hijau untuk makanan. Jadi apa tujuannya tadi? Tidak hanya menjaga kelestarian supaya jadi hutan rimbun, berbiji tumbuh lagi, berbiji tumbuh lagi. Bukan sekedar kelestarian, tetapi itu adalah bukti
bahwa Allah menyediakan makanan bagi semua makhluk, semua cipta, semua makhluk. Harusnya ada pertanyaan ini. Ya. Allah semua itu makanan tumbuhan. Kenapa sekarang ada hewan? Itu harusnya ada pertanyaan itu. Saya sudah tunggu-tunggu. Maka saya berikan kesempatan. Harusnya ada pertanyaan. Saya sudah mengajar beberapa tahun, jadi setiap membahas ini pertanyaannya nanti akan ke situ, nanti akan ke situ, nanti akan ke situ. Itu ya. Silakan kalau tadi ada pertanyaan, mungkin ada yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan teman kita tadi. Apakah kemudian ini berarti bahwa semua makhluk hidup itu makanannya adalah tumbuhan atau yang disebut sebagai herbivora? Apakah di dunia mula-mula semua makhluk hidup itu makanannya adalah tumbuhan, herbivora? Kalau manusia apa? Herbivora, karnivora atau apa? Manusia itu omnivora. Apa itu omnivora? Pemakan segala. Segala dimakan, ya kan? Nasi dimakan, daging dimakan. Apalagi di Wonogiri ini, semua yang bergerak bisa di iya, ya saya nggak pernah mengira walang sangit bisa dimakan. Walang yang bau itu, belalang yang bau kecil-kecil, yang biasa hinggap di padi sebagai hama, itu bisa menjadi makanan. Ulat pohon jati menjadi makanan yang istimewa. Tapi dalam ayat ini jelas di sana aku memberikan setiap di sini kol yerek esyek, ini jelas tumbuhan hijau untuk dimakan. Ada spesifikasi tumbuhan hijau untuk dimakan. Gimana tanggapan saudara-saudara? Ya, ini namanya interaksi. Jadi mahasiswa itu mengeksplorasi, belajar, berpikir, lalu menemukan jawabannya dari interaksi ini. Bukan bertanya saya jawab, bertanya saya jawab, bukan. Kalau mahasiswa itu cara belajarnya adalah student center, berpusat pada mahasiswa. Berpikir jangan nanti juga Pak Agus memberi penjelasan, saya diam saja. Saudara harus berpikir. Kalau untuk manusia kan yang berarti dia bisa memakan hewan yang juga aku juga. Ya. Tentunya manusia juga berkuasa. Oke. Dan Tuhan tidak melarang bahwa ini kamu jangan. Tuhan hanya melarang hanya tentang buah itu. Itu dalam kehidupan ini. Oke. Itu lagi. Artinya Tuhan tidak melarang makan omnivora tadi, makan segala itu tidak dilarang. Dan ayat ini bukan larangan untuk makan yang lain ya, kecuali tumbuhan hijau. Bagus, itu pendapat yang bagus ya. Terima kasih Pak Dani memberikan cara pandang yang bagus. Ayat ini bukan berarti larangan untuk makan daging, kira-kira begitu ya. Tetapi ini adalah bentuk penyediaan Allah memberikan sumber makanan, bukan larangan untuk makan daging. Bagus. Ada pandangan lain. Nah, kalau saudara sudah membaca buku beberapa pandangan, pasti saudara akan
lebih canggih di dalam berkomentar. Interaksinya itu lebih canggih, lebih apa namanya ya, lebih kaya. Tapi kalau nggak pernah baca buku, waktunya literasi jadi hibernasi, ya akhirnya khayalan-khayalan saja yang muncul. Mungkin ya menurut saya begini Pak. Nah itu namanya khayalan, imajinasi. Munculnya dari hasil kira-kira. Lain kalau saudara sudah membekali diri saudara itu dengan pengetahuan. Zaman sekarang cari sumber itu mudah sekali. Mudah sekali. Saudara tinggal ketik di internet perpustakaan itu sumber-sumber yang membahas mengenai apa, nanti keluar itu artikel-artikel. Google Scholar keluar semua. Oh si A ngomong begini, si B ngomong begini, si C ngomong. Oke. Pandangan yang selanjutnya selain Dani tadi. Dani tadi masih mengungkapkan pandangannya sendiri ya, belum mengungkapkan pandangan orang lain yang dibaca atau yang dipelajari. Mungkin ada ya. Apakah, sekali lagi pertanyaannya, apakah kemudian ini menjadi petunjuk bahwa berarti semua ciptaan itu makanannya adalah herbivora? Semua ciptaan apakah herbivora, pemakan tumbuhan? Bisa bayangkan harimau makan rumput. Ini ya, ayat 29 jelas, 30 itu makanan ditetapkan Allah untuk segala ciptaan, yaitu tumbuhan hijau. Ini pandangan Jiski. Pandangan Dani, ini bukan larangan. Nah ini bisa ditambahkan ya. Ini bukan larangan untuk makan daging atau hewan lain. Tapi ini adalah ya sumber makanan utama, kira-kira begitu. Silakan, yang lain pandangan. Gusti punya pandangan, Gusti? Perspektif? Saya di ayat 30 ini sama halnya kalau misalnya di tempat kami Pak, itu kalau biasanya orang masuk gabung itu Pak, ada itu campur kacang, ada kartes. Nah tapi ketika berjari semua itu Pak, itu disajikan, itu mereka nyuruhnya begini, silahkan makan jagung. Nah di dalamnya itu ada kadar kartes sama kacang, itu apa? Tidak dimakan, kita akan makan. Ini sama halnya dengan mandat Allah. Dia hanya mengatakan bahwa manusia hanya bisa memakan buah hijau, dan bukan berarti dia melarang untuk daging itu tidak perlu dimakan, tidak. Ini artinya dia hanya tidak menspesifikasikan untuk hanya makan ini, tapi dia sebenarnya menyuruh untuk dimakan semuanya. Tidak. Oke, ini gaya bahasa namanya ini gaya bahasa sinekdot. Kira-kira begitu ya.
Satu untuk mewakili semua sebenarnya. Nanti kita akan belajar semester berikutnya tentang gaya bahasa yang biasa digunakan oleh penulis-penulis dalam gaya bahasa puisi. Salah satunya kitab Mazmur ya, tapi tidak hanya Mazmur puisi itu, bahkan di kitab Kejadian pun ada gaya bahasa puisi. Oke, ini gaya bahasa. Intinya sebenarnya semua. Ilustrasinya tadi, silakan makan jagung, padahal di situ mungkin ada dagingnya sedikit ya, mungkin ada kaldunya. Kaldu kan terbuat dari ya kan, lemak ya, lemak. Nah, kan nggak mungkin ini silakan makan jagung dengan kaldu ayam, kaldu yang dibuat dari ayam, dan nggak mungkin ya. Oke, saya tidak akan menilai itu pandangan yang salah atau pandangan yang benar, tidak. Saya ingin mendengar kalian itu punya cara pandang terhadap suatu ayat, menilai gagasan di dalam ayat itu seperti apa. Inilah yang disebut sebagai analisis teks. Perhatikan grammar, perhatikan kata yang digunakan, perhatikan hubungan dengan kata yang lain di dalam perikop itu, lalu kemudian simpulkan. Kira-kira begitu. Masih ada tanggapan? Kalau kita kaitkan dengan praktek yang mengorbankan atau yang membunuh hewan lain, itu kapan terjadi? Atau dalam teks apa itu? Ada pembunuhan terhadap hewan. Oke, ketika Habel, sebelum itu apakah tidak ada indikasi pembunuhan terhadap hewan atau penggunaan hewan sebagai sesuatu yang berguna lainnya? Kira senjata? Masih ingat apa yang dilakukan manusia ketika jatuh dalam dosa? Apa yang dilakukan pertama kali? Mengambil daun ara. Daun untuk apa? Menutupi? Ya, menutupi dirinya. Kenapa ditutupi? Karena mereka merasa malu. Tapi apa yang dilakukan Allah selanjutnya? Menggunakan kulit binatang untuk berpakaian. Menggunakan kulit binatang. Bayangkan ketika menggunakan kulit binatang, kira-kira binatangnya dikuliti hidup-hidup atau bagaimana? Lalu pisau yang dipakai pisau seperti apa? Itu kan biasanya pertanyaan yang memancing kita untuk bertanya-bertanya suatu pertanyaan skeptis seperti itu ya. Ketika Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, pisau yang dipakai pisau apa? Siapa yang bikin pisaunya? Ya kan? Itu namanya pertanyaan skeptis. Pertanyaan yang sebenarnya ingin merendahkan otoritas Alkitab dan menganggap kisah narasi di dalam kitab Kejadian itu narasi yang tidak lengkap atau bahkan dongeng konyol. Tetapi yang jelas ketika ada satu binatang yang dikorbankan, setidaknya itu menjadi indikasi bahwa Allah menggunakan binatang untuk keperluan lain, betul ya? Apakah itu juga menunjukkan indikasi bahwa makanan binatang pun nanti pada akhirnya digunakan untuk keperluan yang lain, termasuk makanan? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi lagi pertanyaannya masih membuat kita harus berpikir bahwa mungkinkah harimau itu makan tumbuhan? Mungkinkah binatang-binatang karnivora itu dulu tidak ada?
Pusing ya? Hah? Sudah ada. Terus kenapa disebutkan tadi secara spesifik setiap makhluk di bumi? Siapa itu? Yang terbang, yang di bawah, bahkan yang ada di dalamnya, di dalam bumi itu. Semua makhluk kan berarti. Makanannya tumbuhan. Tidak hanya makhluk ini menetapkan makanan untuk makan. Menarik ya. Inilah kesulitan-kesulitan morfologi di dalam teks Kejadian yang membuat kemudian orang itu kalau berpikir skeptis tadi, dia akan sangat cepat merendahkan fakta-fakta penciptaan ini, karena harus memuaskan logika berpikirnya. Kalau akhirnya Pak Agus ditanya, Pak gimana? Bapak menjawab apa kalau ditanya apakah kemudian harimau itu makanannya tumbuhan? Saya akan menjawab saya tidak tahu. Makanannya apa? Ketika ditanya, Pak apakah ular itu dulu berjalannya pakai kaki, punya kaki? Saya tidak tahu. Terus bagaimana? Apakah itu kemudian puas? Jawabannya tidak. Dan memang Alkitab tidak disediakan untuk memuaskan cara berpikir kita yang terbatas tadi. Tapi dari sini kita tahu apa? Itu yang penting. Tentang Tuhan itu. Apa yang kita ketahui tentang Tuhan? Sekali lagi ketika kita berbicara mengenai teks, yang kita harus selidiki adalah apa yang saudara ketahui tentang Tuhan dari tindakan ini. Sekali lagi di sini yang disebutkan adalah every green plant atau setiap tumbuhan hijau, di mana tumbuhan hijau itu dijaga sekali kelestariannya sebagai penyediaan pemeliharaan secara jasmani, pemenuhan kebutuhan makanan bagi manusia. Ya kan? Dari situ tadi kita bisa melihat Allah itu menciptakan manusia istimewa, mulai dari proses penciptaan, mulai tujuan, mulai dari karakteristik segambar dan serupa, lalu dari pemeliharaannya ini jelas. Pemeliharaannya jelas. Ketika setiap makhluk ini punya makanan, maka tentu itu akan menjadi bukti bahwa Allah memelihara semua ciptaan. Kita bisa menyangkal, Pak, ternyata lele itu nggak pernah makan tumbuhan, Pak. Dari hidup sampai mati dipanen. Kalian kasih makan lele apa? Pelet. Firman Tuhan itu salah. Apakah begitu? Lele nggak pernah. Lele itu termasuk binatang yang di air ya, yang ada di dalam semua makhluk. Atau burung. Burung itu makanannya pur. Berapa burung ya? Dikasih pur dari mulai sejak lahir sampai matinya. Dikasih pur saja. Tahu pur ya? Pur itu ya pelet untuk burung. Pur itu beli. Nah, apakah kemudian kita bisa katakan berarti Alkitab Kejadian 1 ayat 30 salah? Tidak. Sekali lagi, apakah di dunia semula itu tidak ada karnivora, pemakan binatang lain? Saya tidak tahu bisa menjawab dengan kepastian. Tapi yang jelas ada indikasi pesan kedamaian yang disediakan oleh Allah di bumi yang dijadikan mula-mula. Jelas tidak ada bunuh-membunuh, ya kan?
Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya harus ada yang dikorbankan. Bahkan Allah mengorbankan binatang untuk menutupi rasa malu, bentuk kasih Allah yang pertama terhadap manusia. Allah menutupi rasa malu. Itu yang nanti akan kita pelajari. Usaha manusia dengan membuat daun sebagai penutup badannya ternyata nggak masuk itu, gitu ya. Dibuat dengan kulit binatang, harus ada yang dikorbankan. Ini semua menunjuk pada salah satu bentuk penebusan melalui korban, penebusan dosa. Menarik ini. Kejadian itu penuh dengan simbol-simbol teologis yang menunjukkan hukum dan Injil yang begitu dalam. Nah, sekali lagi saya tidak akan menjawab apakah harimau makan tumbuhan pada mulanya, karena memang tidak dijelaskan spesifik. Tapi di sini kita tahu Allah menyediakan makanan bagi semua makhluk. Makanannya adalah tumbuhan hijau. Itu saja. Kenapa sekarang manusia makan daging? Kenapa sekarang harimau kita lihat sebagai pemakan daging, tidak pernah dikasih buah jeruk lalu dimakan sama harimau? Saya tidak bisa menjawab itu karena teks tidak menuliskan hal itu secara eksplisit. Tapi yang jelas Allah menggunakan ciptaan setelah kejatuhan manusia. Pengorbanan binatang, kematian ciptaan binatang tadi, pengorbanan binatang itu baru tercatat setelah kejatuhan manusia dalam dosa. Semua yang kita lihat sekarang, baik itu fenomena karnivora, omnivora, itu adalah fenomena di dunia yang sudah berdosa. Sekali lagi, semua kejadian yang kita lihat sekarang, peristiwa, hukum alam yang kita lihat sekarang adalah dunia yang sudah berdosa. Tidak bisa kita samakan dengan dunia yang dia. Apa kemudian bisa harimau makan tumbuhan di dunia yang sebelum jatuh dalam dosa? Kenapa tidak? Bahkan tanaman pun nggak harus diupayakan dengan berpeluh untuk menghasilkan makanan. Sekarang kita lihat, bisakah tembakau tumbuh tanpa ditanam, dipelihara? Belakang kita ada tembakau ya. Itu kena hujan sedikit langsung mati itu. Makanya tadi malam ada hujan itu, saya yakin petani tembakau itu cemas. Kalau sampai hujan semalam hancur itu tembakau. Hanya hujan semalam. Itu dunia yang sudah berdosa, yang sudah tidak bisa disamakan kondisinya dengan dunia di mula-mula, di masa mula-mula ya, sebelum kejatuhan. Jadi saya tidak heran mengenai apapun yang dimakan oleh hewan. Sekalipun sekarang kita melihat harimau makan daging, lele makan pur, ayam makan dedek, burung makan pur, manusia makan segalanya, karena sudah tidak sama kondisinya dengan kondisi yang Allah ciptakan sejak semula. Tentu beda. Oke. Dan 30 sekali lagi diakhiri dengan
Wayah Elohim, et kol, asyer asya, semua yang ia ciptakan. Hineh tof meot, semua yang dia ciptakan tadi, lihatlah itu baik. Hineh tof meot, lihatlah. Ini interjeksi ya. Hineh tof meot itu ditulis oleh Musa supaya kita itu melihat bahwa ini tuh adalah sesuatu yang baik. Bukan Tuhan kemudian menyuruh orang lalu lihatlah nih malaikat, baik nggak nih? Baik kan? Baik, bukan. Tapi ini adalah gagasan yang diperuntukkan untuk membaca, supaya melihat bahwa semua yang Tuhan ciptakan itu tof meot, baik sekali. Wahi eref, wahi poher, yom hasisi, hari yang ke-6. Ya, ini urutan ya. Hasisi itu urutan, hari yang ke-6. Nah, jadi itulah urutan penciptaan hari 1 sampai hari yang ke-6. Ayat 20 jelas. Hari ke-5. Allah menciptakan apa hari ke-5? Masih ingat? 20 sampai 23, apa yang diciptakan Allah pada hari ke-5? Segala jenis binatang. Apakah ada spesifikasi binatang apa? Ya, binatang yang ada di laut ya, di air dan di udara. Itu ya, itu yang hari yang ke-6. Kemudian kita lihat dalam ayat 21, 24 sampai 25 menurut jenisnya. Frase ini diulang berapa kali? Bagaimana frase ini membantah teori evolusi? Kok bisa frase ini disebut sebagai frase yang membantah teori evolusi? Saudara kalau mau buat tulisan, atau buat artikel, atau buat makalah, atau buat skripsi, gampang saja. Kejadian 21, 24, 25 sebagai jawaban atas teori evolusi, itu sudah jadi judul skripsi ya, atau judul artikel yang sudah mewakili. Jadi saudara menganalisis teks, tapi tujuannya untuk mengevaluasi teori yang sudah ada, bukan sekedar menganalisis teks lalu menemukan apapun, bukan. Tapi ada teori lain yang dianggap kita tidak sesuai, lalu menggunakan ayat ini untuk menanggapi. Oke. Menurut jenisnya, kemarin kita sudah bahas itu. Bagaimana saudara menggunakan kata menurut jenisnya untuk menanggapi atau membantah teori evolusi? Silakan. Teori evolusi beranggapan begini. Maka dengan menurut jenisnya maka begini. Silakan. Pati. Ini hanya review saja ya. Teori evolusi beranggapan bahwa ada binatang yang ada kalau untuk manusia itu awalnya dari sesuatu yang binatang apapun itu, tapi kemudian dia menjadi monyet terus berubah lagi menjadi manusia. Tidak sama dengan yang dikatakan Allah kalau dia makhluk itu dia memang menurut jenisnya. Kita manusia dari manusia, monyet dari monyet. Oke. Jadi teori evolusi beranggapan bahwa jenis binatang atau jenis makhluk hidup berasal atau mengalami perubahan dari jenis makhluk hidup lain. Itu teori evolusi, ya.
Ada perubahan dari jenis makhluk menjadi makhluk lain dalam periode waktu yang sangat panjang. Sementara ayat 21, 24, 25 disebutkan bahwa makhluk hidup itu diciptakan menurut jenisnya. Artinya tidak harus menunggu atau tidak ada yang namanya perubahan jenis makhluk hidup, karena dari awal sudah diciptakan beragam-ragam jenis. Itu ya. Jadi evolusi itu keliru karena apa? Menganggap bahwa ada proses untuk menjadi jenis sesuatu. Alkitab berkata sudah ada berbagai jenis tanpa harus menunggu proses. Itu sederhananya seperti itu. Teori evolusi perlu proses, penciptaan tidak ada proses untuk menjadi sesuatu. Pada hari ke-6 ada 3 hewan yang diciptakan juga selain manusia. Apa saja hewan itu? Kategori apa saja hewan yang diciptakan hari yang ke-6? Lihat ayatnya sebelumnya. Di ayat yang ke-24, 25. Ayat apa? Binatang apa saja yang diciptakan di sana? Ya, itu 3 kategori. Binatang liar, binatang yang bisa diternakkan atau binatang jinak ya. Bayangkan kalau semua binatang liar saja. Kalian di Sumba, kalau di Indonesia saya nggak tahu, menjinakkan 1 ekor kuda saja perlu waktu yang cukup lama, betul ya? Bayangkan kalau kalian harus menjinakkan ayam, menjinakkan kerbau, menjinakkan sapi, anjing. Nggak tahu. Ya, sebelum jinak kita sudah ini dulu, sudah mati dulu. belum ternak, sebelum jinak ya kita sudah tua dulu, jadi nggak mungkin. Oke. Nah, binatang melata menarik di situ. Kenapa binatang melata tidak disertakan di hari yang ke-5? Binatang melata itu binatang yang reptil, yang melata ya, melata itu yang menjalar. Melata itu res-res lah kalau orang Jawa bilang res-res. Kenapa kok tidak dimasukkan di hari ke-5 bersamaan dengan binatang di air dan di udara? Atau lupa? Oh iya, binatang melatanya lupa ini. Taruh di sini saja dulu. Ini fokusnya binatang di mana itu? Kalau di, ya itu di darat ya. Itu biasanya mengacu pada binatang yang di darat. Kalau tadi ada yang di air, di udara, itu hari yang ke-5. Itu urutan berdasarkan jenis binatang. Ya. Tapi tidak ada penjelasan lebih rinci. Kenapa kok tidak ditempatkan di, ya itu ya. Nah, apa yang Allah ciptakan pada hari yang ke-6? Manusia. Apakah hanya manusia saja? Ya, tadi dengan binatang tadi ya. Ingat. Sebutkan doktrin tentang Allah yang terlihat dalam kalimat baiklah kita menjadikan manusia. Ini tadi yang masih menjadi PR buat saudara. Tapi saudara harus mencantumkan siapa pencetus atau penulis tafsiran itu. Mudah menjawab, itu doktrin Tritunggal, Pak. Mudah ya. Tapi coba siapa yang setuju dengan itu? Sebagai tugas bacaan saudara untuk membaca beberapa referensi. Ya. Kita bisa mengatakan itu doktrin Tritunggal, Pak, bisa. Tapi itu bukan suatu pendapat yang baru. Itu pendapat yang sudah ada. Nah, maka tugas saudara adalah mencari pendapat siapa itu. Dan apa argumentasi mereka, dasarnya apa.
Itu yang perlu saudara nggak cuma cari nama, tapi kenapa mereka mengatakan itu Tritunggal, apa dasarnya, itu yang perlu dipahami. Apa artinya ketika Alkitab berkata bahwa Allah menciptakan pria dan wanita menurut gambarnya? Yang disebutkan di ayat yang keberapa? 20? Berapa? Ya, itu bukan hanya pria saja, tetapi pria dan wanita. Pakai gender ya. Kemarin ingat apa itu gendernya? Bukan Isya dan is dan Isya, bukan ya? Ya. Apa itu? Ya, male dan female apa dalam bahasa Ibrani? Bukan is dan Isya, tetapi Isya belum disebut di sana. Is juga belum disebut di sana. Gagasan is dan Isya belum disebut di sana. Tetapi baru male and female, jantan dan betina, kira-kira begitu, gender. Lupa ya? Oke, diingat-ingat ya, nanti siapa tahu itu biasanya muncul dalam kuis ya. Kuis, kata ini artinya apa, terjemahnya. Nah, nanti dicek lagi ya. 26. Oke, sekarang ketika Allah menciptakan pria dan wanita menurut gambarnya, Shelem dan Demut tadi, mengapa kok tidak hanya gambar pria saja atau wanita saja? Disebutkan dua-duanya. Apa artinya? Artinya ada kesetaraan antara manusia laki-laki dan manusia wanita, perempuan ya. Ada kesetaraan, sama-sama memiliki perasaan, pikiran, kehendak yang sama dengan Allah. Jangan pernah merasa kamu itu adalah makhluk kedua karena yang diciptakan pertama saya, yang segambar dan serupa dengan Allah itu saya. Bukan. Wanita pun sama-sama diciptakan dengan cara yang sama, dengan hakikat yang sama, dengan sifat yang sama, dengan tujuan dan otoritas yang sama. Lalu bedanya di mana? Perannya nanti. Oke. Nomor 7. Sebelum gambar Allah dihilangkan oleh Adam dan Hawa, apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka ingin lakukan? Jadi apa yang mereka ketahui? Mereka tahu tentang apa? Kehendak Allah, tahu ya. Mereka tahu tentang kehendak Allah. Mereka tahu tentang apa lagi? Hah? Tentu mereka tahu mana yang baik, mana yang jahat. Apa yang mereka mau lakukan? Yang seharusnya mereka lakukan apa? Mereka ingin melakukan kehendak Allah juga. Mereka ingin melakukan kehendak Allah, karena ini segambar dan serupa dengan Allah. Tentu kehendaknya kehendak yang sama dengan Allah. Pengetahuannya pengetahuan yang sama dengan Allah. Yang mereka ketahui apa? Oke. Kapan gambar Allah dipulihkan bagi semua orang percaya pada Allah yang benar? Kapan? Kapan itu dipulihkan? Apakah sudah pulih atau belum? Sudah pulih atau belum? Kamu sudah pulih belum gambar dan rupa Allah? Sudah?
Berarti kita sudah segambar dengan Allah? Oke. Gimana? Apakah sekarang saudara sudah segambar dengan Allah? Saudara sudah serupa dengan Allah atau belum? Waktunya sudah hampir habis. Belum? Ada yang setuju dengan pandangan Matius yang mengatakan bahwa kita belum dipulihkan, gambar dan rupa kita belum dipulihkan? Sudah. Kapan? Kematian Yesus. Oke. Siapa yang setuju dengan jawaban Dani? Coba baca 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3. Coba baca 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3. Yang lain ada yang menjadi 1 Korintus 13 ayat 12. Satu Yohanes 3 ayat 2 sampai 3, 1 Korintus 17 ayat 12. Yuk, siapa yang sudah menemukan langsung dibaca. Saudara-saudaraku yang dikasihi, sekarang kita termasuk salah kita menyatakan apa keadaan kita akan tetapi tidak tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dan keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh harapan itu kepadanya, mengusirkan diri sama seperti dia adalah suci. Oke. Satu orang baca 1 Korintus 13 ayat 12. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Oke. Jadi kita itu gambarnya akan dipulihkan kapan? Ya. Berarti sekarang kita belum pulih. Bagaimana kita yang tidak pulih itu diterima di hadapan Tuhan? Yang dilihat bukan gambar dan rupa kita, tetapi yang dilihat adalah Yesus Kristus yang berdiri di depan kita. Dialah pembela kita, yang disebut sebagai pembela itu. Ya. Kalau terdakwa itu di hadapan hakim udah pasti kau bersalah. Tapi kalau pembelanya sudah berdiri di depan, lalu mengatakan, saya tahu dia ini berdosa, tapi saya yang menggantikan dia yang berdosa. 1 Korintus 15 ayat 47 sampai 49. Coba. Manusia pertama berasal dari tanah dan manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamnya sama dengan dia yang berasal dari tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Oke. Jadi kapan kita akan dipulihkan? Nanti, ketika kita kembali ke surga. Gambar Allah
akan dikembalikan dengan sempurna bagi semua orang yang percaya pada Allah. 9-10 silahkan didiskusikan di asrama ya, supaya nanti bisa kita lanjut ke ayat berikutnya. Minggu depan ada kuis Kejadian 1 ayat 1 sampai 30. 31 ya. Tadi kita sampai ayat berapa ya? 31 ya. Itu ya kuisnya. Selamat pagi.